Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita bertemu dalam pelajaran SKI hari ini ya. Pelajaran SKI hari ini di semester 2. Anak-anak ustazah, di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang sunan-sunan yang ada di Indonesia ya. Nah, di pelajaran kali ini anak ustazah bisa buka bukunya sembari mendengar penjelasan dari ustazah. Jadi buka buku di halaman 67. Yang pertama akan kita bahas yaitu tentang Sunan Maulana Malik Ibrahim. Siapa itu Sunan Maulana Malik Ibrahim? Maulana Malik Ibrahim adalah salah satu di antara 9 wali songo di Jawa. Wali songo adalah sejumlah wali yang memiliki kontribusi besar dalam penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Mereka adalah Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, serta Sunan Gunung Jati. Mereka tidak hidup pada saat yang persis bersamaan, namun satu sama lain mempunyai keterikatan erat. Bila tidak dalam ikatan darah, maka dalam hubungan guru dan murid. Maulana Malik Ibrahim dilahirkan di Champa, Kamboja. Tapi di buku kita itu ditulis bahwa Maulana Malik Ibrahim itu diperkirakan lahir pada paruh awal abad ke-14, yaitu pada tahun 1350. Maulana Malik Ibrahim itu disebut juga dengan Sunan Gresik atau Syekh Maghribi atau Makhdum Ibrahim As-Samarkandi. Ingat, ini kita mempelajari agar kita mengetahui tentang sejarah-sejarah perkembangan Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa ya. Nah, jadi tadi Sunan Maulana Malik Ibrahim itu disebut juga dengan Syekh Maghribi. Sebagian rakyat juga menyebutnya kakek bantal. Ia bersaudara dengan Maulana Ishaq, ulama terkenal di Samudra Pasai, sekaligus ayah dari Sunan Giri, Raden Paku. Ibrahim dan Ishaq adalah anak dari seorang ulama Persia bernama Maulana Jumadil Kubro. Jumadil Kubro yang menetap di Samarkand. Maulana Jumadil Kubro, bentar ya, ada yang lewat. Maulana Jumadil Kubro diyakini sebagai keturunan ke-10 dari Husain. Itu menurut buku yang kita baca ya. Cucu Nabi Muhammad SAW. Masyarakat umum di Jawa mengenal Maulana Malik Ibrahim sebagai Sunan Gresik karena tempat tinggal untuk menyiarkan Islam dan pemakamannya berada di daerah Gresik. Maulana Malik Ibrahim pernah bermukim di Champa, sekarang Kamboja, selama 13 tahun sejak tahun 1379. Ia menikah dengan putri raja yang memberinya 2 putra. Mereka adalah Raden Rahmat, dikenal dengan Sunan Ampel, dan Sayyid Ali Murtado alias Raden Santri pada tahun 1392 Masehi. Maulana Malik Ibrahim hijrah ke Pulau Jawa, meninggalkan keluarganya. Aktivitas dakwah Sunan Malik Ibrahim.
Di kalangan wali Songo, Maulana Malik Ibrahim disebut sebagai wali paling senior atau wali yang dituakan, yang paling tua atau wali yang pertama. Beberapa pendapat menyebutkan ia berasal dari Turki, Arab Saudi, dan Gujarat, India. Maulana Malik Ibrahim diminta ayahnya Barebat Zainul Alam agar merantau dan berdakwah ke negeri selatan bersama 40 anggota rombongan yang menyertainya. Aktivitas yang dilakukannya ketika ia berdagang dengan cara membuka warung. Warung itu menyediakan beberapa kebutuhan pokok dengan harga murah. Selain itu, secara khusus Maulana Malik Ibrahim juga menyediakan diri untuk mengobati masyarakat secara gratis. Sebagai tabib, ia pernah diundang untuk mengobati istri raja yang berasal dari Campa. Besar kemungkinan permaisuri tersebut masih kerabat istrinya. Rombongan Maulana Malik Ibrahim menetap di Desa Leran, sekitar 9 km di barat kota Gresik. Waktu itu berada di bawah kerajaan Majapahit. Dari sinilah Maulana Malik Ibrahim mulai meluncurkan dakwahnya dengan gaya menjauhi konfrontasi. Sebagian besar masyarakat setempat ketika itu menganut agama Hindu, jadi agama resmi pada saat itu ya. Sebagai tabib di masyarakat, ia mengobati dengan doa-doa yang diambil dari Al-Quran. Ia terbukti mampu menyembuhkan penyakit. Sunan Gresik pun seakan menjelma. Masyarakat di sana mengatakan sebagai penolong gitu ya. Ia tak pernah mau dibayar di tengah komunitas Hindu di kawasan itu. Sebentar ya. Kemudian Sunan Gresik atau Sunan Maulana ini cepat dikenal karena ia sanggup menerobos sekat-sekat kasta. Ia memperlakukan semua orang dengan sama derajatnya. Berangsur-angsur jumlah pengikut Sunan Gresik ini bertambah. Setelah jumlah mereka makin banyak, Sunan Maulana Malik Ibrahim mendirikan masjid. Ia juga merasa perlu membangun bilik-bilik tempat menimba ilmu bersama. Model belajar seperti inilah yang kemudian dikenal dengan nama pesantren pada saat itu ya. Beliau mengajarkan Islam kepada muridnya. Beliau tidak hanya datang dari Gresik murid-muridnya, tetapi juga dari daerah-daerah lain. Nah, tadi kan ada yang mengatakan bahwa Sunan Maulana Malik Ibrahim disebut juga dengan kakek bantal. Nah, dalam catatan sejarah, pesantren itulah yang pertama kali didirikan di tanah Jawa. Dalam mengajarkan ilmunya, Maulana Malik Ibrahim punya kebiasaan khas, yaitu meletakkan Al-Quran atau kitab hadis di atas bantal. Karena itulah ia kemudian dijuluki kakek bantal. Kendati pengikutnya terus bertambah, ia merasa belum puas sebelum berhasil mengislamkan Raja Majapahit. Ia paham betul tradisi Jawa Barat dengan kultur patron claim. Rakyat akan selalu merujuk dan berteladan pada perilaku raja pada saat itu, dan berteladan pada perilaku raja. Oleh karena itu, mengislamkan raja merupakan pekerjaan yang sangat strategis, karena ketika rajanya Islam, otomatis rakyatnya juga akan ikut Islam pada saat itu. Maulana Malik Ibrahim juga mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam. Ia merangkul masyarakat bawah, yaitu kasta yang disisihkan dalam Hindu. Sempurnalah misi pertamanya, yaitu mencari tempat di hati masyarakat sekitar yang ketika itu di tengah dilanda krisis ekonomi dan perang saudara. Selesai membangun dan menata pondokan atau pesantren tempat agama di Leran tahun 1419 Masehi, Maulana Malik Ibrahim wafat, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah.
atau 8 April 1419 Masehi. Dari fakta tersebut, pantaslah bila akhirnya seorang menjuluki Maulana Malik Ibrahim sebagai bapak pesantren di tanah Jawa. Makamnya kini terdapat di Kampung Gapura, Gresik, Jawa Timur. Nah, itu sedikit tentang kita mengetahui sedikit tentang bagaimana sunan-sunan yang ada di Indonesia, terutama yang ada di tanah Jawa, karena umumnya para sunan ini adanya di tanah Jawa. Nah, untuk ini pelajarannya di sini anak ustazah mengerjakan soal yang ustazah baca. Yang pertama, soal pertama ya, dicatat dan ditulis di buku tulis. Soal pertama, kapan Sunan Maulana Malik Ibrahim dilahirkan? Yang kedua, dari mana asal Sunan Malik Ibrahim? Kemudian yang ketiga, kapan Sunan Maulana Malik Ibrahim diwafatkan dan di mana ia dimakamkan? Kemudian yang keempat, bagaimana strategi dakwah Sunan Maulana Malik Ibrahim ketika berdakwah di tanah Jawa? Itu saja 4 soal dari ustazah dan itu tulis di buku tulis. Oke, sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.